Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana hari ini? Sehat aja? Sehat. Kali ini siapa aja yang hadir? Hadir semua, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita kelas pimpin kita dalam doa. Ajija, pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada yang tahu apa itu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Nggak tahu, Kak. Jadi interaksi antara makhluk hidup itu adalah keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu ekologi. Ekologi adalah ilmu atau cabang yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik yang terbentuk antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah organisme yang mampu mengolah dan membuat makanannya sendiri. Jadi bisa memproduksi makanan sendiri, makhluk hidup bisa membuat makanan sendiri atau disebut autotrof. Contohnya adalah tumbuhan hijau yang bisa melakukan proses fotosintesis. Komponen berikutnya adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi dia memperoleh dengan cara memakan organisme lain. Jadi selanjutnya yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang bukan merupakan makhluk hidup. Jadi komponen abiotik ini benda tak hidup tetapi sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup yang ada di ekosistem. Contohnya adalah sinar matahari, kemudian sebagai fotosintesis. Ada pula air, di mana air berfungsi untuk diminum bagi para konsumen dan juga berperan penting sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis. Kemudian ada satuan dalam ekosistem. Berikutnya adalah kita akan mulai mengenai satuan ekosistem, yaitu ekosistem terkecil dalam ekosistem, yaitu disebut individu tunggal atau organisme tunggal. Kemudian kelompok individu yang sejenis akan membentuk populasi. Lalu kumpulan populasi menempati suatu tempat kita sebut sebagai komunitas. Nah, komunitas-komunitas akan bergabung bersama dengan komponen abiotik membentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme adalah dua spesies yang berbeda yang saling menguntungkan. Contohnya pada ikan badut dan tumbuhan anemon. Yaitu ikan badut tinggal di anemon dan membersihkan anemon ini dari parasit. Kemudian simbiosis parasitisme. Parasitisme yaitu antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies, di mana yang satu dirugikan dan yang satu tidak diuntungkan. Contohnya pada nyamuk dan manusia. Jadi nyamuk ini menggigit manusia, kemudian memberikan penyakit kepada manusia. Jadi manusia yang dirugikan dan nyamuk yang diuntungkan. Kemudian predasi, yaitu pola interaksi yang melibatkan pemangsa dan mangsa. Jadi ada dua individu yang berbeda. Jadi jenis menjadi pemangsa menjadi contohnya adalah singa dan rusa, di mana singa bertindak sebagai pemangsa atau sebagai predator. Jadi sekian materi yang Bapak dapat sampaikan. Ada yang belum dipahami? Baik, jika sudah paham
tugas kepada kalian, dan kalian kan akan membentuk sebuah kelompok yang dimana kalian akan mengisi tabel-tabel rantai makanan pada tabel yang akan Bapak bagikan, kemudian contoh simbiosis yang ada. Nah, selamat. Baik, Bapak beri waktu kalian 15 menit untuk membahas bersama kelompok, dan perwakilan akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Selamat mengerjakan. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai semua? Baiklah, jika sudah, perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan tiga kelompok ini. Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 1, mohon maaf. Yang baik, saya mengambil dari kelompok 1, produsen yaitu padi, rumput, dan pisang. Lalu konsumen yaitu elang, harimau, dan singa. Kalau dekomposer yaitu jamur, cacing, dan semut. Simbiosis mutualisme yaitu burung jalak dan kerbau, kupu-kupu dengan bunga, buaya dengan burung. Contoh simbiosis mutualisme: benalu dengan inangnya, kepala dengan kulit kepala manusia dengan pasir, jamur pandu dengan kulit manusia. Terima kasih. Baik, jadi jawaban kalian semuanya benar. Mengenai materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, apa sudah jelas? Baik, jika sudah jelas, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Dan Bapak minta kalian belajar lebih giat lagi di rumah dan pelajari materi-materi yang telah Bapak berikan. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita, salah satu mungkin kita dalam doa. Ijabah dalam doa. Baik, sebelum pulang, mari kita sama-sama berdoa untuk kegiatan edukasi. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.